tubuh panegara siji tetesan siji katuran urip tubuh panegara
katuran urip tumbuh panegara urip pringgasin urip tamanjor tagaraun kesan Abdul Siasi Agung para persana kadang kadia temanjor garon pringgasin Gusti lerina undangan kadang kadia kakak dari perumupan negara siji tetesan siji katuran urip tumbuh panegara urip pringgasin urip tamanjor tagaraun kesan Abdul Siasi Agung Majas Asmaguna, Majas Asmaguna, Majas Asmaguna. Singgih dari Tuan Guru Yahya Ibrahim Saleh Al-Madani, tunas keikhlasan dari Tuan Guru Anggau punang ceramah kakak junjung dalu hiki nurulian angka yang apa angkat dan agama tak karap pisah seumur-umur jagat sekalipun jagat iki hancur bilancur. Tunas keikhlasan dari Tuan Guru. Daud acara ketiga yakni ceramah agama. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Yahya Ibrahim Saleh Al-Madani untuk membawakan ceramah agama, terutama kenapa adat dan agama tidak dapat dipisahkan meskipun bumi ini hancur. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين القائل في كتابه العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para pelingsir, wabil khusus Bupati Lombok Timur periode 1998 sampai 2003, yaitu Mamihda Haji Sahdan Sarjana Hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau semua, memanjangkan umur beliau semua, tetap sehat walafiat serta nikmat di dalam beribadah. Yang sama-sama kita hormati, yang tiang muliakan
Bapak Kepala Desa Rumbu beserta seluruh perangkat dan para kawil RT dan RW yang Tiang muliakan, panitia penyelenggara gawe agung adat ugama beserta seluruh jajaran yang Tiang muliakan, para pangeran, para bangsawan, mami-mami haji, nini-nini haji, ibu-ibu hajah, para jamaah gawe adat ugama, laki bini tua sayyidina amak mami nini yang Tiang hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lek dalam sini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka menghadiri acara adat ugama silaturahim leluhur dan menerusnya. Ini adalah acara yang pertama kali yang Tiang ikuti, padahal ini adalah gawe para leluhur-leluhur kita, sehingga acara ini menggugah kita, menyeru kita bahwa ternyata Rumbu bukan sekedar Rumbu, tapi Rumbu adalah daerahnya, tanahnya leluhur-leluhur yang sangat luar biasa, sehingga sampai saat ini menyebar di seluruh NTB, bahkan di Indonesia. Maka oleh sebab itu banyak keluarga-keluarga Rumbu yang berada di Lombok Tengah, di Mataram, ataupun dimanapun, dan itu semua adalah keluarga kita. Tiang sangat terharu tatkala Mami Sahadat tadi mengatakan akan ada, kita akan pergi ke keluarga yang ada di Lombok Tengah. Artinya apa? Bahwa keluarga leluhur Rumbu ini memang berada di mana-mana, dan alhamdulillah semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, diberkahi umurnya, diberkahi pekerjaannya, dan diberikan kedamaian selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta teriring salam kepada baginda agung, baginda suci, baginda mulia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah alam semesta ini ada, karena beliaulah seluruh ajaran kesempurnaan ada, karena beliaulah terjadinya seluruh alam semesta, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun nanti gara-gara Nabi Muhammad, kalau tidak sebab Nabi Muhammad, maka semesta, seluruh alam semesta ini tidak akan pernah terjadi. Para pangeran, para bangsawan, inama, mami, nini yang Tiang muliakan, iring selalu mengerjakan sunnah-sunnah beliau dan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Ibrahimiyah sama-sama sekali, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini adalah salawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca di setiap tahiyat akhir tatkala kita sholat. Kenapa? Karena salawat Ibrahimiyah tercantum di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah lagi bini tua Sayyidina Amak Mamin ini yang dia muliakan. Kalau kita melihat dari acara adat agama, maka kita teringat yang disebut salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW bersabda, bertutur kepada kita bahwa beliau bilang, saya diutus, saya diwujudkan untuk menyempurnakan akhlak. Kalau bahasa kita adalah adab. Adab adalah bahasa, adab adalah sopan santun, adab adalah cara kita berkomunikasi. Maka oleh sebab itu Amak Mamin ini yang dia muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita kurang sopan, kita dikatakan kurang adab. Tatkala kita kurang ajar, dia tahu adab. Kenapa demikian? Karena adab adalah sangat penting. Akhlak adalah sangat penting. Bagaimana adat kita sesama leluhur kita, bagaimana adat kita kepada yang lebih tua umurnya, bagaimana adat kita kepada yang lebih muda umurnya, lebih-lebih bagaimana adat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, kalau di dalam ilmu tauhid disebutnya dengan ilmu tasawuf. Ini Amak Mamin ini yang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita kurang adat, berarti kita tidak akan mengenal babat. Tatkala kita tidak mengenal babat, maka kita tidak akan mengenal keluarga kita. Tatkala kita tidak mengenal keluarga kita, maka kita tidak akan mengenal leluhur-leluhur kita. Kalau kita lari kepada leluhur kita, maka bahwa kita adalah satu. Cuma karena desa ini mekar, dan kita tumbuh berkembang sehingga ada yang perang ke sana, ada yang pindah ke sana, ada yang pindah ke sana, dan semua itu adalah keluarga kita, terah kita dan keluarga kita semua. Para jamaah laki bini tua Sayyidina Amak Mamin ini yang dia muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW diutus juga sebagai penyempurna daripada seluruh ajaran agama, yaitu dari ajaran Nabi Adam alaihissalam, daripada ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, kumpullah di Nabi Muhammad SAW dengan menyebut bernama agama Islam. Ini nama Mamin ini para pangeran, para rakyat yang dia muliakan. Sebelum kita ke sini kirim, kebetulan ini adalah bulan Maulid. Ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa tadi awal-awal dia menyampaikan laulaka lama khalaqtul aflaq? Kalau tidak karena Nabi Muhammad, maka tidak akan ada alam semesta ini. Kenapa demikian? Coba kita kembali kepada sejarah alam semesta ini. Jika kita sudah tahu sejarah alam semesta, maka nanti kita akan tahu namanya babat. Setelah tahu babat, pasti tahu namanya adat. Dulu sebelum alam semesta ini arah, sini nama arah Rumbu, sini nama arah Lombok, sini nama arah dunia,
Hindi naman arah bangsa jin, hindi naman arah bangsa malaikat, hindi naman arah apa-apa, hindi naman arah apa-apa, hindi arah sai-sai, lain kaki disebut dengan arah tersebut dengan alam ahdah. Alam ahdah itu alam apa? Alam ahdah itu adalah alam waktu Allah mesa-mesa. Hindi nara sai-sai, hindi nara apa-apa, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutlah dia dengan alam ahdah. Namun negara alam dunia. Nah, terus setelah alam ahdah ini yang mulia karena tidak dimulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Apa firman? Kuntu kanzan mahmiyan wa ahbabtu an urifa wa khalaqtu nur Muhammad. Aku mesa-mesa kata Allah. Milikku tahu, milikku terkenal, maka saya ciptakan yang dinamakan Nur Muhammad. Maka saya wujudkan yang dinamakan Nur Muhammad, maka saya adakan yang dinamakan Nur Muhammad. Akhirnya dia adalah Nur Muhammad oleh Nur Allah. Ia mana Nur Muhammad bila datang lewat Allah. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Khalaqtuka li ajli. Dia datang karena aku. Khalaqtuka min nuri. Dia Muhammad datang lewat nurku. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nur Muhammad, jadikan jadi dua Allah di sisi Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi Allah, Allah jadi Nur Muhammad. Wahai Allah jadi Nur Muhammad, maka disebutlah dia dengan alam wahdah. Waktu mesa-mesa Allah disebut dengan alam ahdah. Waktu mereka dua di sisi Nur Muhammad disebut dia dengan alam wahdah. Sekek dalam dua dalam sekek. Tokoh-tokoh macam cerita setelah Nur Muhammad arah, disitulah pertama kali syahadat muncul datang daripada Nur Muhammad. Apa kata syahadat tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti zikir ibadat tauhid paling luwih disebut dengan zikir kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya mengucapkan syahadat, yaitu Nur Muhammad. Saya tidak bersyahadat Allah. Apa artinya? Aku bersaksi kata Nur Muhammad. Aku berikrar, aku berpedasan bahwa pelunggu sir adalah Allah. Jadi disebut Allah pertama kali dengan Allah, yaitu Nur Muhammad. Nah, setelah Nur Muhammad bersyahadat, maka muncullah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini diucapkan oleh Allah, maka muncullah menjadi dua kalimat syahadat. Pedas atau pedas? Maka sebetulnya amalan ini yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah syahadat yang Nur Muhammad, dari situlah yang disebut dengan laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun tidak ada Nur Muhammad, maka tidak terjadi segala sesuatu alam semesta. Akhirnya zaman Nur Muhammad diciptakanlah arwah-arwah. Apa kata arwah-arwah? Roh. Bila kali namanya roh bila kali namanya roh Allah itu arah sekali. Ia pernah ambil beda roh tiang dengan roh pelunggu, roh darah dengan roh aku. Apa beda? Itulah yang disebut dengan pada katekes roh nana. Si beda adalah katekes awak nana. Sehingga duluan ibu bapak melahirkan, maka kata-kata awak mana
Kemudian kelahiran awakna, maka sengaja dari atau godaan awakna. Maka disitulah muncul adat tersebut yang godaan awakna hormat ini situan awakna, situan awakna hargai situan awakna. Alias si benci hormat jauh tua lalu si tua arah kewajiban hargai si benci. Itulah yang disebut dengan adat. Benar atau benar? Wajibnya yang amat kami ini yang mulia kata dimulia Allah Subhanahu wa taala. Tabiat arwah para malaikat, tabiat alam dunia ini terus, tabiat seluruh alam semesta. Lalu membela manusia alam semesta ini, tabiat alam semesta leman Nur Muhammad. Sayangnya Allah membela manusia Nur Muhammad, membelanya khalaqtuka min nuri kata Allah wa khalaqtul asya min nurika. Nur Muhammad sida tebiak datang lewat aku kata Allah, lalu alam semesta dan isinya sida lewat rupiah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Bumi membela manusia yaitu Nur Muhammad. Langit membela manusia yaitu Nur Muhammad. Nah, lama-lama kelamaan maka muncullah yang disebut dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya akan ciptakan makhluk di muka bumi ini untuk menjadi suatu khalifah. Maka dimunculkanlah, diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dalam dunia terbiak dalam tanah. Mulai Nabi Adam dalam tanah terbiak ya kaca Siti Hawa. Siti Hawa itu dalam terbiaknya dalam kolam Nabi Adam. Ya Qur'an ini amat sesuatu dari yang mulia kata dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dalam tanah, lalu Siti Hawa dalam kolam Nabi Adam. Terus anak-anak jadinya Nabi Adam sini sampai kita saat ini berhubung sampai saat kita duduk sini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lalu membela manusia kita nanti dalam tanah, nanti dalam kolam lalu kita sini terbiak dalam mani. Padahal saudara. Walau insan mimma indabik wa khuliqa mimma indabik. Manusia maksudnya adalah keturunan Nabi Adam terbiak dalam air sisi menceri. Itu terlihat menceri. Itu firman Allah kata yang Nabi surat Al-Tariq. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Terus si menceri ini membela Nabi Adam. Ya ruju min baini sulbi wa tarib. Si menceri itu muncul dalam tulang dengan mama kata tulang dada dengannya, sehingga anak manusia lahir 4 leman inana, 4 leman amanah, 5 leman Allah yang disebut dengan rukun awak manusia. Lolos harus bakti dengan harus bakti dengan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah satu benar. Mulai yang mulia kata dari mulia Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Ini adalah lambang simbol. Kita hidup di dunia sini hampir tahu siap-siap niat balik hampir tahu di akhirat. Ya. Marak kepada baru umbina berempat terkena okat. Ya, karena di situ ada syariat, malaikat, hakikat, marifat itulah pilar-pilarnya. Artinya dalam ulang itu berdiri tadi yang sesuatu menjadi pilar terkadang tulang di Allah, pilar terkadang kulit di Allah. Memang 4. Pertama, bau kulit di Allah mengandung awak, bau kulit di Allah mengandung hati kita, bau kulit di Allah mengandung roh, bau kulit di Allah mengandung rahasia. 4 kajian hidup, 4 kulit.
arak awak teh, arak adil teh, arak roh teh, kanjeng arak rahasia teh. Itulah yang disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, dait ma'rifat. Terus wahana sinu tak sini onek terjemputlah pusaka ngadu sidik tebaran gendang beli itu apa? Kumpulan leman suara-suara si patok karena itu tidak arah bedokna dok arah gendangna arah rencekna. Artinya apa? Bahwa hidup di dunia ini masalah suara manusia itu akan kita jika kita pahami, jika kita kenali, jika kita mengenal Allah Subhanahu. Coba kita hidup di dunia ini dengan sisi tujuh potong tetap ini pasti dua, dengan sisi sujud pasti arah. Betul. Gentara berdiri arah bermula dok pasti para dirinya bedok paling salah suara bar muni gong tung pasti gong itu marah dirinya paling salah suara muni cek balik cek pasti para dirinya paling salah suara padahal dia sempurna gendang dia sempurna menjadi guru teguh dia sempurna jadi gendang belit lalu dia bergabung selama artinya semua kekurangan kita harus kita saling menghargai, harus kita saling hormati, harus kita saling memahami. Itulah yang disebut dengan adat agama. Benar saudara? Karena mereka paham, karena mereka mendapatkan cinta ribut, tetapi itu adalah lumrah, tetapi itu adalah wajar. Yang paling penting adalah kita harus paham apa itu manusia, apa itu dunia, dan inilah kehidupan yang sebenarnya seperti wahana sinu terus apa yang disebut itu tidak disebut pusaka. Pusaka penting, pusaka sudah penting, tapi jangan lupa juga pusaka akhirat. Pusaka sini sarang artinya sarangnya adalah syariat. Isinya itu adalah hakikat. Tidak lupa ilmu syariat dari hakikat. Alias ilmu zuhud dan ilmu batin. Tidak lupa dalam hidup dari sebuah dunia sampai akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah saudara. Nah, terus dengan sebaiknya bersatu. Ini otak ini penting. Bersatu ada atas bahwa atas ilmu manusia. Setinggi-tinggi kehebatan manusia ada yang paling tinggi, ada yang meninggikan dan meninggikan semua itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pasti itu keren ujungnya ke bawah sehebat-hebatnya setinggi-tinggi manusia pasti tidak ada pasti tidak meninggal dunia. Itulah makna simbol daripada adat agama. Lalu kita pelajari Islam para leluhur kita, lalu kita pelajari Islam leluhur kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Lalu ini kita sembahyang duwe pada jikir duwe pada ujung-ujungnya pada bersual, ujung-ujungnya saling fitnah, ujung-ujungnya pada saling kerahati dengan lain. Subhanallah. Saling beda pada sama cari, saling lalu naik, saling lalu ke tempat. Subhanallah. Cara lain, nak kita, masya Allah. Kata awal ini, padahal keluarga kita itu. Anak moyo. Padahal keluarga kita itu keluarga kita di barat, itu keluarga kita di mana? Kita itu satu. Lalu akal luar ada luar ada sahabat. Padahal kita ini adalah satu sumber yaitu tanah rubuh. Subhanallah. Apa kata pada rubuh? Lengkap. Maka pada seperti nama ini yang mulia ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wahai sesama bobot dia. Kenapa bobot? Dia kadang-kadang bobot itu erat-erat pada saling nyambung silaturahmi. Dia kadang-kadang bertanya itu
tengah-tengah tahunnya kita tahu saling peta tidak pada saling lupa ngeno maksudnya waktu dari kepala desa jadi gue general tidak ngeno waktu dari gubernur cuek tidak ngeno kenapa ingat beberapa sisi tahun itu artinya tetap tidak nyambung dunia maupun akhirat beras beras terus coba orang tawa ada tahu berde, iya ada sekali peta itu, iya ada manusia sekali itu, nak untuk ibadah, mereka ibadah dari anak jarinya, nak peta itu untuk itulah yang disebut dengan tawa itu ada sekali peta sekali lain dan tetap selalunya menyambung itulah dia, oh tetap panjang dan ya ajaran agama Islam. Ini apa ini yang mulia dan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Lamun dengan yang paham, ada lamun dengan yang paham jadi babat, mendengar ada usahaku. Dengan baik. Apa kamu jawaban? Padahal tidak paham dan subhanallah. Lamun dengan yang Arab, dengan tetap usah bicara Arab. Lamun mengenai berarti sangat cari ide, pada saku. Betul. Dalam bahasa ini mama, lamun bahasa dia saku. Ujungnya dan atas ingat bahwa ada yang meninggalkan kita semua. Setinggi-tinggi apapun itu artinya bagian dari budaya adat salah satu sangat luar biasa. Terkaji ya, insya Allah kita akan paham tentang adat budaya, maka kita akan paham juga tentang agama. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan budi manusia, untuk menyempurnakan adat manusia. Bagaimana adat sesama manusia dan bagaimana adat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sini yang amat sama yang mulia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Terus potong tetap ini daunnya ini dulu artinya bahwa dua kali syarat tidak lupa ia tidak jauh dunia dari akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadu percaya dengan Allah, sadu percaya dengan Nabi Muhammad. Selesai masalah selamat dunia selamat akhirat. Tidak apa memiliki situasi yang muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, tidak ada yang tidak sampaikan ampura agung sanambura dalam menara kultur kata hilap kurang lebih dari anak-anak di sini, maka mohon ikhlas maafan tiang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panegara siji tetesan siji katuran urip tumbuh panegara urip pringgasina urip tamanjor tagaron siji tetesan Abdul yang agung para pelaksana kadang kadia tamanjor garon pringgasina gusti lahir undangan kadang kadia